Anakku, Keluarga Su Anda bangkrut. Pernikahan Su Shen dibatalkan oleh Ketua Shen. Anak itu milik keluarga Shen, dan tidak ada hubungannya lagi dengan Anda. Jika Anda berani mengganggu, kami akan berhenti membayar biaya pengobatan kakek Anda. anakku, anakku, anakku. Shen Yansu, Ketua Shen. Halo Tuan Shen, aku lulus dari Harvard. Aku menerima beasiswa setiap tahun. Halo Tuan Shen, baru saja aku menang emas di kontes Supermodel tahun ini. Dan baru saja aku dapat sertifikat mengajar internasional. Dengan saya di sini, Tuan muda pasti akan semakin membaik. Sejak saya kecil, saya selalu akur dengan anak-anak. Shen Chen Putra Shen Yansu. Anak manapun yang bersamaku menganggap saya hebat. The film was translated and narrated by M Media. Melamar posisi pengasuh sekarang. Sulingin Ibu Shen Chen. Apakah selalu seketat ini? Bagaimana denganmu? Aku suka anak-anak. Kau tetap di sini, yang lain pergi. Mengapa memilih dia? Karena dia yang paling jelek. Yan Zhou, Lin Ruyao pewaris Lin. Wanita jahat itu datang lagi. Yan Zhou, Mengapa kau di sini? datang bawa komputer terbaru untuk Chen Chen. Dia paling menyukai hal-hal ini. Jangan terlalu memanjakannya. Jika itu bisa membuat Chen Chen senang, aku bersedia melakukan apa saja. Jika Chen Chen benar-benar bisa menerima Anda, maka Anda bisa tinggal. Hati-hati. Chen Chen punya temperamen yang sangat buruk. Jangan biarkan dia menyakitimu. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda, Nona Lin. Tolong. Tuan muda marah. Para pengasuh sebelumnya, semua pergi karena ini. Anda harus berhati-hati. Anakku, Apakah ini milikmu? Tidak berguna. Tuan Muda, ini diberikan khusus kepadamu oleh Tuan Muda. Di dalamnya ada yang terbaru. Komputer tablet spesifikasi tertinggi. Untungnya itu tidak rusak. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku baru saja akan bilang. Tapi kamu sudah melemparnya. Tuan Muda, apa kamu mau berpakaian? Jika komputer ini rusak, Aku akan membuatmu membayarnya. sekarang pasti sudah rusak. Aku tidak punya uang untuk membayarnya. Gaji pengasuhku untuk bayar utang. Paman Show. Ayah pasti punya dendam padaku. Dia menemukan seseorang dengan masalah mental untuk menjadi pengasuhku. Dia pasti mencoba menggangguku. Tuan Muda, apa kamu masih berpakaian? Tidak. Lepaskan aku. Aku memberitahumu. Seseorang dengan masalah mental memukul dan membunuh orang, tapi tidak harus menanggung tanggung jawab hukum. Kamu sudah sebesar ini, anak 5 tahun. Masih butuh orang lain untuk memakaikan pakaian. Tidak punya malu. Pelayan Shu, butuh bantuan lagi. Tidak ada yang lain. Paman Shu, aku tidak mau dia jadi pengasuhku. Tuan Muda, jika kamu tidak membiarkanku tinggal, aku akan memberitahu semua orang di luar bahwa kamu hanya macan kertas dan pengecut. Tuan muda ini tidak seperti itu. Baiklah, aku setuju membiarkanmu tinggal. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Bagus, aku sangat menantikannya. Beraninya dia memperlakukanku seperti ini. Mungkinkah Tuan muda termakan tipuan semacam ini? Tuan muda bersedia membiarkan Sulingin tinggal. Tidak ada yang salahkan. Sulingin menghancurkan laptop yang diberikan Nona Lin. Dia bilang kerugiannya akan dipotong dari gajinya. Dia bilang Nona Lin Royal memberinya. Tidak. Dia bilang Anda memberikannya. Menarik. Kalau begitu lakukan saja. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan.
Dia baik-baik saja di keluarga Shen. Aku harus tetap pergi melihatnya. Chen Chen, ada apa? Aku bermimpi ibu. Membuatku ke tempat sambar dan pergi. Maaf. Maafkan aku sayang. Aku tidak mau tidur. Tuan muda, Aku tidak mau tidur saja. sudah larut, mari kita istirahat. Aku bilang tidak tidur ya, tidak tidur. Ini pertama kalinya. Dia begitu tenang setelah bangun di tengah malam. Tidak apa-apa ibu di sini. Ibu selalu di sini. Tidurlah. Tidurlah bayiku sayang. Ibu akan selalu bersamamu dan melindungimu selamanya. Jauh lebih lucu daripada saat dia bangun. Tuan, Kau memang punya beberapa trik. aku melihat tuan muda tidak tidur nyenyak. Jadi aku ingin menemaninya. Kau cukup berdedikasi. Apa maksudmu? Tuan muda benar-benar berpakaian sendiri. Meskipun kau jelek, kau bukan orang jahat. Apakah kau mau menikah dengan The film ayahku? was Tidak, aku tidak. translated and narrated by M Media. Ayahku tampan dan kaya. Kenapa kau tidak mau? Tidak peduli seberapa tampan, dia tetaplah bajingan besar. Beraninya kau menghina ayahku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ayah. Ayah. Tuan, Tuan muda, apa kamu menyimpan dendam padaku? Karena memukulmu dengan bantal tadi. Kau juga menghancurkan komputerku, mengancamku, dan menyebarkan rumor bahwa aku pengecut. Baiklah, aku akan biarkan kau untung dariku. Bagaimana kalau kau ambil keuntungan dariku seumur hidup? Tidak, aku mau berdamai denganmu. Berbaikan? Apa yang sedang kamu rencanakan? Aku sungguh ingin berdamai denganmu. Tapi aku punya permintaan kecil. Sebuah permintaan kecil. Kalau begitu katakan padaku. Sama seperti tadi malam. Tepuk punggung agar aku tidur. Bukankah itu permintaan kecil? Bagaimana? Baiklah, Kau setuju? kamu raja iblis kecil pembuat kekacauan. Apa kamu takut aku tidak setuju? Tidak, aku tidak. Aku tak takut apapun. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Sangat mengesankan. Cepatlah mandi. Chen Chen. Aku datang untuk sarapan bersamamu. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mau makan dengan wanita jahat ini. Suruh Paman Zhu membawa makanan ke teman. Bukankah Lin Ruoyao baik padanya? Kenapa dia begitu menolak Lin Ruoyao? Ini semua salahku. Itu bukan salahmu. Dia semakin keras kepala. Jangan kirimkan dia makanan apapun. Biarkan dia kelaparan. Apa kamu ayah kandung anak itu? Kenapa anak itu kelaparan? Pengasuh kecil ini cukup menarik. Dia mungkin akur dengan Chen Chen kan? Tidak apa-apa. Hanya saja dia terkadang tidak tahu tempatnya. Marah boleh tapi jangan biarkan diri kelaparan. Jika kamu membiarkan perutmu kelaparan, bagaimana jika orang jahat berhasil? Apa yang kau katakan masuk akal? Apakah kau mau mempertimbangkan lagi menikahi ayahku? Tidak. Aku takkan menjadi pihak ketiga. Kenapa kamu sangat menyebalkan? Nona Lin sebagai ibu tirimu. Mereka belum bersama. Hanya masalah waktu. Wanita itu terlihat lembut di permukaan. Tapi sebenarnya dia adalah ular berbisa. Dia akan menyerang jika kau tidak hati-hati dan menggigitmu. Kau benar-benar harus hati-hati. Gatsu.
Mengapa saya memiliki perasaan yang begitu akrab? Itu dia. Kak Su tanpa kacamatanya. Ternyata sangat cantik. Nona Su, bisakah kamu mengantarku ke toilet? Baiklah. Aku tak akan biarkan Yang Zhou ingat. Jangan kira saya tidak tahu trik-trik kecil apa yang kau mainkan. Jika ada lain kali, aku akan menyuruhnya pergi segera. Tidak. Renungkan dirimu baik-baik. Muyang, tolong bantu aku memverifikasi ulang identitas Su Lingyan. Terakhir kali aku memintamu menyelidiki Ibu Chan Chan. Apakah ada perkembangan baru? Saya menemukan dokter persalinan dari waktu itu. Dokter itu berkata, dia menangis sampai pingsan setelah anaknya diambil. Jadi Tuan Besar berkata, dia rela menukar Chen Chen dengan uang dari keluarga Shen. Tidak ada lagi. Tuan Besar perintah bungkam. Berkas-berkas dan semacamnya diambil saat itu. Tuan Besar perintah bungkam. Sudah sangat sulit. Apa sebenarnya yang kakek sembunyikan? Di mana pakaianku? Sudah dibuang. Sudah dibuang. Baju-baju ini besar dan jelek. Kenapa tidak pakai baju yang lebih bagus? Jangan kira aku tidak tahu rencanamu. Aku hanya tinggal di sini untukmu. Aku tidak akan pergi menggoda pria lain. Jika kamu terus melakukan ini, maka aku akan pergi. Tolong jangan. Kak Su, aku tahu aku salah. Pakai yang ini dulu untuk hari ini. Besok kita pergi beli yang identik. Kamu, jangan lakukan ini lagi mulai sekarang. Baiklah. Sebaiknya aku mandi nanti. Untuk menghindari terlihat oleh siapapun. Semua orang mungkin sudah tidur kan? Aku itu. Kau melemparkan dirimu ke pelukanku. Apa ada kemungkinan bahwa aku hanya terpeleset? Berapa lama lagi kau akan memelukku? Maaf, Kenapa padanya? Aku selalu punya perasaan familiar. Su Lingyan, siapa sebenarnya kau? kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan kira kau bisa mempengaruhi Chan Chan. Kau bisa naik status. Lakukan pekerjaanmu dengan benar. Dan jangan pernah berpikir untuk merayuku. Siapa yang ingin merayumu? Kak Su, Di mana pakaianku? Bibi Su akan cuci lalu bawa ke sini. Ini akan memakan waktu lebih dari 10 menit. Apa ayah membuatmu marah? Jangan sebut dia di depanku. Baiklah, aku janji tidak akan menyebutnya. Tidak heran orang bilang wanita itu harimau betina. Mengerikan. Tuan muda, silakan minum susu Anda. Apa yang harus dilakukan jika seorang wanita marah? Berikan dia hadiah. Seperti berlian dan perhiasan. Kebanyakan wanita akan menyukainya. Kakak Su, dapatkan apapun yang kau inginkan. Aku yang bayar. Kamu, patuh saja. Lingyan, Jiang Hui teman masa kecil Su Lingyan. Jiang Hui, tak kusangka ketemu kau di sini. Kau baik-baik saja. Ibuku baik-baik saja tentu saja. Jadi kau sudah menikah. Benar. berhenti main-main. Aku belum menikah.
Aku bekerja sebagai pengasuh di rumahnya. Jadi, kau masih lajang. Kakak The Su film bilang was dia akan menemaniku translated seumur hidup. and narrated Kalau by aku M. besar nanti Media. aku akan menikahinya. Kamu tidak beruntung. Sepertinya aku harus, sebelum kau dewasa, menikahinya sendiri. Bagaimana bisa kamu main-main dengan seorang anak? Aku akan menerima telepon. Kakak Su, kamu tidak mau menikah dengan ayahku karena dia. Tuan Jiang dan aku sudah saling kenal sejak kecil. Kami adalah teman baik. Jadi kamu tidak akan menikah dengannya kalau begitu. Tidak, aku tidak akan. Dia dan aku hanya berteman. Kakak Su tunggu aku. Shen Chen. Chen Chen. Chen Chen, kamu lari kemana? Cepat keluar. Tuan Shen, kami baru saja menerima kabar. Anak nakal Anda ada di toko perhiasan di mall sebelah. Mu yang asisten Shen Yanshou. Dan menagih cincin berlian, senilai 5 juta. Temukan dia segera. Kakak Su, Chen Chen. Kamu lari kemana? Berbalik dan menghilang. Kakak Su. Kenapa kamu menangis? Dan kamu berani menceramahiku. Kamu langsung lari. Berbalik dan menghilang. Aku masih menunggumu di sini. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Pengasuh Anda bukan main-main. Tuan muda. Ayah, kenapa ayah di sini? Ini hadiahku untuk kakak Su. Bawa tuan muda pergi. Tuan muda, ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Melihat tidak akan membantu. Aku sudah sering melihat wanita sepertimu. Kau mungkin bisa menipu Chen Chen, tapi kau tidak bisa menipuku. Cincin 5 juta. Apakah kau pantas? Aku tidak tahu Chen Chen akan membelikanku cincin. Meskipun dia melakukannya. Aku tidak akan pernah menerimanya. Begitukah? Ini gajimu untuk bulan ini. Aku akan memberimu kompensasi 1 bulan lagi. Pergi. Jangan pernah muncul lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Jangan usir aku. Tolong. Lingin, kenapa kau memohon padanya? Seperti yang diduga ada masalah. Tinggalkan aku sendiri. Kamu pergi duluan. Barang-barangmu. Pelayan akan mengemasnya untukmu. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Jangan usir aku. Dia mempermalukanmu seperti itu. Dan kau masih ingin mengikutinya. Membawa rasa malu pada dirimu sendiri. Jiang Hui, apa yang sedang kamu lakukan? Dia begitu galak padamu barusan. Kau tidak mengatakan sepatah kata pun. Di mana Su Lingyin yang aku kenal? Urusanku. Bukan urusanmu. Apa yang terjadi selama ini? Apakah ini karena uang? Aku bisa memberikannya padamu. Ketua Shen berkata, jika mau keluarga Shen obati penyakit kakak ME, anak itu harus milik keluarga Shen. Tidak perlu. Aku tidak membutuhkannya lagi. Ayah, di mana kakak Su? Aku akan mencari pengasuh lain untuk menjagamu. Ayah, apa ayah memecat kakak Su? Ya, Ayah, kenapa ayah begitu mendominasi? ada apa? Kau akrab dengannya ya? Ya, hanya dia yang benar-benar merawatku. Tidak ada yang pernah sebaik ini padaku. Bahkan ayah pun tidak terkecuali. Bagaimana kau tahu dia tidak melakukannya demi uang? Hanya dalam beberapa hari. 5 juta. Siapapun akan bersedia menjagamu. Aku membeli ini sendiri. Lagi pula, aku membelinya dengan buanku sendiri. Aku bisa berikan pada siapapun. Itu bukan urusanmu. Aku adalah satu-satunya walimu. Sebelum kau dewasa. Semua uang yang kau hasilkan adalah milikku.
Aku tidak peduli. Jika ayah tidak membiarkan kakakku kembali, maka aku akan. Lalu kau akan apa? Aku akan merusak reputasi Lin Royale. Jangan salahkan aku bicara terus terang. Bos, kalau tidak pertimbangkan lagi. Mungkin ini salah paham. Anak nakal berumur 5 tahun. Dan dia tahu cara mengancam orang. Ayah, tunggu saja. Baiklah. Aku ingin melihat. Seberapa jauh kau bisa melangkah? Mengapa ayah dan anak sama-sama keras kepala? 1 jam kemudian. Bos, apa anak nakal itu sedang kabur? Tunggu saja. Bos, gawat. Sekarang semua platform mengekspos Nona Lin. Video dia memukul anak. Su Lingyan harus menemuiku jika mau dihapus. Kalau tidak ini, hanya peringatan. Dia benar-benar membuat kemajuan. Minta Departemen Teknologi menghapus postingan itu. Baiklah. Departemen Teknologi bilang terlalu banyak situs diretas. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Bos, Departemen Teknologi bilang tak bisa dihapus. Kalau tidak, sebaiknya kau biarkan pengasuhmu kembali. Tuan muda, Su Lingyan ada di sini. Dia bersikeras ingin bertemu Anda. Dia praktis menyerahkan dirinya ke depan pintuku. Bos, keahlian meratas Tuan muda semakin mengesankan. Lihat, bahkan sebuah peringatan pun jadi seperti ini. Jangan memperburuk keadaan. Kau kembali ke perusahaan dulu. Aku akan mengurus masalah keluarga. Baiklah, kalau begitu saya akan kembali sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Sungguh, bos. Keluar. Apakah kau yang memberi ide itu pada Chen Chen? Tuan muda bertanya kepada saya. Hadiah seperti apa yang disukai wanita? Saya hanya bilang berlian dan perhiasan. Tuan muda jangan marah. Salahku tak bertanya jelas. Biarkan Su Lingyan naik. Tuan muda, tentang pembelian cincin itu, aku benar-benar tidak tahu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kau dan Chen Chen sepertinya punya hubungan yang baik. Tuan muda mohon, tenang saja. Masalah ini tidak akan terjadi lagi. Jika itu terjadi, Anda tidak perlu memecat saya. Aku akan pergi sendiri. Hanya wanita biasa seperti itu. Apa sebenarnya yang dia sukai dari wanita itu? Chen Chen ada di kamar tidur. Terima kasih Tuan muda. Dia berlari cukup cepat. Keluar. Kalian semua keluar. Keluar. Tuan muda, aku baru datang, kau suruh pergi. Kakak Su. Kamu akhirnya kembali. Kakak Su. Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa tidak datang padaku? Sudah aku bilang aku akan melindungimu. Lihat, aku tidak pergi kan? Aku kembali lagi. Maafkan aku. Kalau begitu aku memaafkanmu. Apa yang terjadi? Aku mengancam ayah untuk membiarkanmu kembali. Aku akan merusak reputasi Lin Royale. Sekarang setelah kamu kembali, aku menghapus video-video itu. Jadi kamu mengancam ayah? Dan itulah mengapa aku bisa kembali. Kalau tidak, tanpa aku melindungimu, kamu pasti sudah diusir sejak lama. Tuan muda Anda luar biasa. Jadi jika kamu diintimidasi lagi, datanglah kepadaku. Baiklah. Bos, semua video sudah dihapus. Sudahkah kamu melihat video itu? Aku menyimpan satu dan mengirimkannya ke emailmu. Tontonlah jika kamu mau. Jika tidak, menghapusnya juga tidak apa-apa. Baiklah.
Mengerti. Apa yang kamu rekam? Apakah kamu tahu siapa aku? Wanita itu terlihat lembut di permukaan. Tapi sebenarnya dia adalah ular berbisa. Jika kamu tidak hati-hati, dia akan menyerang dan menggigitmu. Kamu benar-benar harus hati-hati. Tuan muda. Nona Lin ada di sini. Yan Zhou, Chen Chen sangat tidak menyukainya. Apakah karena dia selalu berpura-pura? Yan Zhou, Kenapa kau di sini? aku datang bawa Chen Chen komputer baru. Tapi Chen Chen mungkin tak mau menemuiku. Barang sudah diantar, aku pergi sekarang. Baiklah. Beritahu sopir untuk berhati-hati di jalan. Kenapa dia tidak memintaku untuk tinggal? Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Dia benar-benar melihat video itu. Jangan sampai aku tahu siapa yang melakukan ini. Tuan muda. Ini diberikan kepadaku oleh Tuan muda. Mengembalikannya padamu. Cincin yang Chen Chen beli untukmu. Pakai saja. Ambil cincinnya dan pergi. Jangan buat aku mengulanginya. Cincin membelikan ini untukku. Kalau begitu lebih baik aku memakainya. Agar Cincin tidak marah. Maksudmu Yenzo membiarkan Su Lingyin kembali lagi? Ya Nona. Su Lingyin, aku memberimu kesempatan tapi kamu tidak pergi. Kalau begitu jangan salahkan aku. Omen Show. Di mana kakak Su? Su Lingyin pergi mengantarkan dokumen kepada Tuan muda. Dia pergi 1 jam yang lalu. Ayah, baik-baik saja. Kenapa suruh kakak Su antar dokumen? Aku tidak. Su Lingyin dia. Sangat cemas. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Su Lingyin? Muyang. Halo Muyang. Temukan lokasi Su Lingyin saat ini. Sayang. Ayo kita mainkan sebuah permainan nakal. Ini adalah cincin berlian senilai 5 juta. Kau benar-benar memberikannya. Selama kamu menghancurkannya hari ini, kau bisa berbuat apa saja dengan cincin ini. Baiklah. Baiklah. Perjuanganmu tidak berguna. And narrated by M Media. Kenapa aku di sini? Kamu minum terlalu banyak tadi malam. Dipeluk tak mau lepas. Apa kamu percaya sekarang? Atau mungkin Tuan muda, kamu ingin melihat lebih banyak? Apa sebenarnya yang kulakukan semalam? Baiklah. Sekarang, setelah kamu bangun, tolong pergi cepat. Aku tidak ingin lebih banyak orang melihat dan memulai rumor apapun. Ayah. Kenapa ayah ada di kamar Kak Su? Kenapa kamu keluar berpakaian seperti itu? Hati-hati kamu bisa sakit lagi. Kak Su, kenapa ayah ada di kamarmu?
Ayahmu mabuk tadi malam. Dan masuk ke kamar yang salah. Si brengsek besar itu pasti sengaja melakukannya. Shen Chen, Kenapa kamu memarahinya? Dia baru saja demam tinggi tadi malam. Kalau kamu tidak peduli tidak apa-apa. Tapi sekarang kamu memarahinya juga. Bagaimana kalau kamu menakutinya? Chen Chen. Dia demam tinggi semalam. Dia masih sangat merindukanmu kemarin. Tidak, aku tidak. Baiklah kamu tidak. Jika aku tidak tahu hasilnya, mereka terlihat seperti ibu dan anak. Gatsu, kamu tetap terlihat lebih baik tanpa kacamata. Mungkin jangan pakai kacamata itu lagi ya. Tidak mungkin. Aku tidak bisa melihat dengan jelas tanpa kacamataku. Tuan muda. Pergi ganti pakaian tuan muda. Aku perlu mengganti pakaianku juga. Baik. Xin Yanxiu mungkin tidak menyadari kan? Sepertinya ingatannya tidak akan pulih. Kakek. Yanxiu, bagaimana kabarmu dan Royal baru-baru ini? Baru-baru ini, beberapa hal tentang Royal. Saya juga sudah mendengarnya. Tapi orang seperti apa Royal itu? Kita semua tahu, jika Anda peduli Anda harus lebih menghiburnya. Cari hari baik dan nikahi dia. Jangan terus menunda-nunda. Dia dan aku tidak cocok. Apa yang tidak cocok? Belum lagi dia menyelamatkanmu. Lihat saja Chen Chen. Meskipun Chen Chen belum bisa menerimanya, dia telah mengabdikan diri pada Chen Chen. Gimana Anda bisa menemukan gadis baik itu? Kakek. Tolong biarkan aku mempertimbangkannya. Pertimbangkan. Jika Anda terus begini, tidak peduli seberapa besar dia menyukaimu, hatinya akan menjadi dingin. Karena Anda tidak mau menikahinya, maka bertunanganlah dulu. Saya akan pergi berbicara dengan keluarga Su. Itu sudah beres. Kakek. Tuan muda, kenapa kamu mabuk? Ayo, hati-hati. Pelan-pelan. Kalau begitu aku pergi sekarang. Apa yang terjadi pada tuan muda? Minum terlalu banyak alkohol. Penyakit perutnya kambuh. Norasu, tolong buatkan tuan muda sup reda mabuk. Baik. Tolong bantu aku mengangkatnya sedikit. Baiklah. Jangan pergi. Ayo menikah. Dia pasti sedang bermimpi dan mengira aku orang lain kan? Permisi. Ada yang lain? Kamu harus pergi istirahat. Maaf merepotkanmu. Tuan muda, apakah itu omongan mabuk? Atau hanya mimpi? Kenapa aku memimpikan Su Lingyin? Apakah Chen Chen belum bangun?
Tuan muda. Nona Su mengajaknya bermain layang-layang. Menerbangkan layang-layang. Kemana mereka pergi? Ke resor grup Shen yang baru dibuka. Tapi Tuan muda jangan khawatir. Nona Su akan menjaga Tuan muda dengan baik. Lari lebih pelan. Perhatikan langkahmu. Ayah, kenapa ayah di sini? Tentu saja aku datang mencarimu. Bukankah ayah paling suka bekerja? Setiap kali aku mengajaknya bermain, dia menolak. Jadi ayah, maukah ayah bermain denganku? Kamu mau main apa? Layang-layang. Aku dan Kaksu sudah mencoba beberapa kali, tapi tidak mau terbang. Ini berikan padaku. Ayo Linggin. Pegang layang-layangnya. Ikuti ritmeku. Aku bilang lepaskan lalu kamu lepaskan. Kenapa dia tiba-tiba memanggilku begitu akrab? Baik. 3, 2, 1. Ayo sayang. Sudah di udara. Lari lebih pelan, hati-hati, jangan sampai jatuh. Usap keringatmu. Kenapa aku merasa hatiku sedikit gelisah? Pasti terpengaruh oleh mimpi semalam. Apa kamu bersenang-senang hari ini? Ya, aku melakukannya. Bisakah kita datang lagi lain kali? Sepertinya akan hujan. Tidak apa-apa, ayo cepat. Kita seharusnya bisa sampai tepat waktu. The film was translated Tuan and muda, di mana kamu narrated memarkir by mobilmu? Media. Berikan Chen-Chen padaku. Aku yang akan melakukannya. Taksu, kamu kedinginan. Tidak, aku tidak kedinginan. Ayo pulang dulu. Ayo pergi. Tuan muda aku. Taksu, kamu masuk angin. Mungkin. Aku akan ambilkan obat untukmu. Taksu, kamu baik-baik saja. Cepat bangun. Jangan menakutiku. Taksu. Taksu. Ada apa dengannya? Taksu pingsan. Dia pasti masuk angin. Dia masih terlihat lebih baik tanpa kacamata. Apa yang kupikirkan? Aku akan mencari dokter. Tuan muda. Nona Su sudah minum obatnya. Dia seharusnya segera bangun. Kenapa aku selalu memikirkannya? Taksu sudah bangun, sudah membaik. Bagaimana mungkin aku begitu lemah?
Tidur yang nyenyak akan memperbaikinya. Ayo pergi, ayo turun dan bermain. Nona Lin, kenapa kamu di sini pada saat ini? Tuan muda tidak ada di rumah. Lalu apakah kau tahu kemana dia pergi? Kenapa wanita jahat ini ada di sini lagi? Apa maumu dengan ayahku? Wanita kejam sepertimu. Dia tidak akan menikahimu. Lupakan saja ide itu. Chen Chen, apa yang kau katakan? Ayahmu hampir bertunangan denganku. Tidak mungkin. Ayahku berjanji padaku, dia tidak akan menikahimu. Chen Chen, aku tahu kau tidak ingin berpisah dengan ayahmu. Tapi, bukankah kau harus pertimbangkan ayah? Jika kamu tahu diri, pergilah. Jangan sampai pertunanganmu dibatalkan. Nanti kamu yang malu. Ini. Ulang tahun ayahku lusa. Ketika Yinzu kembali. Bisakah kau memberinya 2 undangan ini untukku? Baiklah, aku akan menyampaikannya kepada Tuan Muda. Yanzhou. Ulang tahun ayah lusa. Kau harus datang. Tatsu. Nanti pakai gaun yang indah. Dan ikut denganku. Aku hanya seorang pengasuh. Berdandan begitu cantik. Untuk apa? Aku tidak peduli. Jika kamu tidak berubah, maka aku tidak akan pergi. Baik. Kalau begitu aku akan pergi ganti baju. Kakak peri, kamu benar-benar kakak peri. Sangat cantik. Apakah kamu ingin melepas kacamatamu? Tidak. Kalau ku lepas kacamata aku buram. Bagaimana kalau kita melepasnya? Dan Tuan Shen mengetahuinya. Di mana Chen Chen? Dia makan di sana. Siapa wanita di sebelahnya itu? Kakek Shen. Wanita itu adalah pengasuh baru Chen Chen. Chen Chen sangat menyukainya. Dia bahkan bilang akan menikahinya saat besar nanti. Wanita ini. Mengapa dia terlihat sedikit familiar? Kata-kata anak-anak itu polos. Dia akan lupa saat dewasa. Kalau begitu sebaiknya Anda mengawasinya dengan ketat. Jangan biarkan pengasuh itu mengembangkan niat yang tidak pantas. Mengerti. Ruoyao. Anda di sini untuk Yanzhou bukan? Kalau begitu saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Yanzhou. Jaga Ruoyao baik-baik. Yanzhou, aku sangat senang kau bisa datang. Jika kamu tidak segera pergi ke sana, wanita jahat itu akan menempel pada ayah. Tatsu. Aku akan mencari ayah sebentar. Aku akan segera kembali. Kalau begitu jangan membuat masalah baik. Baiklah. Maaf, biar aku bantu mengelapnya. Jiang Hui. Aku akan melakukannya sendiri. Biar aku bantu mengurusnya. Tidak apa-apa. Ini akan kering sebentar lagi. Dia lagi. Kau. Jika kau butuh uang, kau bisa memberitahuku. Aku tidak melakukannya demi uang. Lalu untuk apa kau melakukannya? Lingyin,
Aku tahu bahwa setelah insiden itu, kau mengalami masa yang sangat sulit. Jika kau punya kesulitan, katakan saja padaku. Aku tidak memiliki kesulitan apapun. Aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih karena selalu peduli padaku. Jika di masa depan, aku benar-benar menghadapi kesulitan besar, aku pasti akan datang kepadamu, teman lama. Sudah kenal lama aku tak tahu. Kau tidak mau memberitahuku. Sejak insiden itu terjadi, kau belum pernah datang padaku sekalipun. Kau menghadapi semuanya sendirian. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Itu sudah berakhir. Itu sudah berakhir begitu saja. Jiang Hui. Terima kasih. Alkohol Sulingin akan segera bekerja. Jangan biarkan dia kabur. Yan Zhou, kau masih belum menjawabku. Apakah kau punya waktu belakangan ini? Mari kita pergi melihat gaun pertunangan bersama. Tidak ada waktu. Dan tentang pertunangan itu, aku belum setuju. Yan Zhou, apa maksudmu dengan itu? Pertunangan ini, bukankah kita sudah mengonfirmasinya? Ayahku akan segera mengumumkannya. Aku punya seorang putra. Kamu pantas mendapatkan pilihan yang lebih baik. Aku tidak peduli, Yan Zhou. Jika itu karena hubunganku dengan Chen Chen. Aku percaya, selama aku benar-benar berusaha, Chen Chen pada akhirnya akan menerimaku. Dan lagi pula, Tuan Tua, dia masih menantikan pesta pertunangan kita. Kau pantas dapat yang lebih baik. Aku masih harus cari cara usir Sulingin. Ikut aku ke toilet. Cepat, aku tidak bisa menahannya lagi. Kenapa anak ini bertingkah sangat berbeda hari ini? Baiklah, dengarkan Chen Chen. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu suka katsu? Chen Chen, kamu sangat menyukai kakak Sukan. Kalau begitu, bagaimana kalau membiarkannya menjadi ibumu? Tidak. Ada apa? Tidak apa-apa, aku hanya mengobrol dengan Chen Chen. Mengapa dia menatap saya seperti itu? Baiklah, aku kembali ke dapur untuk bersih-bersih. Baiklah. Chen Chen, jika dia menjadi ibumu, maka dia bisa pindah ke rumah kita. Dan kamu tidak akan terpisah darinya. Bukankah itu bagus? Tidak. Kamu punya pertunangan dengan wanita jahat itu. Dan kamu bahkan datang mengganggu Katsu. Kamu benar-benar bajingan. Aku harus membatalkan pertunangan ini lebih cepat. Setelah makan malam, apa yang Anda dan ayah Anda bisikan? Katsu, apakah kamu suka ayahku? Pergi. Pulanglah. Sebenarnya ayahku cukup baik. Jika kamu Katsu bisa menjadi ibuku, itu akan sangat bagus. Jangan khawatir. Tidak peduli siapa yang dia nikahi, saya akan selalu bersama Anda.
Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Lingyin, apa yang kau lakukan di sini? Bawa cincin main di luar. Aku dengar kau tinggalkan keluarga Shen. Bagaimana bisa kau masih pengasuh anak ini? Saya punya alasan saya. Ini. Aku akan kembali ke kota Jing besok. Besok? Kalau begitu saya doakan perjalanan Anda lancar. Jika kau bersedia, kembali ke kota Jing bersamaku. Aku bisa menjagamu dengan baik. Tidak perlu. Taksu. Kau janji akan tinggal selamanya denganku. Mengapa mereka belum kembali? Kalian berdua pergi kemana hari ini? Apa yang Anda lakukan di sini? Makan malam. Pulang minta koki Anda masak. Saya tidak belanja bahan makanan hari ini. Dan ini sudah sangat larut. Terlalu jauh. Ayah kamu pasti lapar. Beberapa orang sudah makan dengan pria lain. Siapa peduli kamu lapar atau tidak? Anda sendiri makan cukup banyak kan? Tuan muda, Chen Chen dan saya makan di luar hari ini. Mengapa kita tidak kembali saja? Terlalu jauh dan aku lapar sekarang. Ayo Chan Chan. Kamu makan dengan siapa hari ini? Siapa lagi kalau bukan orang bermarga Jiang itu? Su Lingyin akrab dengan orang Jiang itu. Kamu harus hati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Hati-hati. Dia akan merebutnya. Tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Jiang Hui punya keluarga penampilan dan koneksi bagus. Su Lingyin baru berusia 20-an. Dia belum menikah dan dia juga belum menikah. Jika dia jatuh cinta padanya, menurutmu, apakah dia akan membawa anak mantan majikannya kembali ke kota Jin bersamanya? Dia berjanji padaku. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Apakah kamu benar-benar berpikir seorang wanita lajang akan membawa anak kecil di sisinya seumur hidup dan tidak pernah menikah? Aku tidak peduli. Dia bilang dia tidak akan meninggalkanku. Kemarilah sayang. The film was Ayah akan translated mengajarimu sebuah and trik narrated yang by akan M. membuatmu Media. bebas khawatir. Mau mendengarnya? Aku ingin. Jadikan dia ibumu. Dengan begitu dia tidak akan meninggalkanmu. Kau tak takut orang Jiang itu merebutnya? Haruskah aku bantu ayah kejar Kakso? Apakah kita harus makan di tempat ini? Kakso aku harus ke toilet. Kamu masuk duluan. Halo. Anda memesan meja untuk sore ini benar. Silakan ikuti saya. Bagaimana bisa Anda di sini? Akhir-akhir ini, frekuensi saya mengucapkan frasa ini. Sepertinya agak tinggi bukan? Chen Chen tidak memberitahumu kan? Aku yang mengundang hari ini. Duduklah. Mungkin saya harus tetap pergi memeriksa Chen Chen. Tidak ingin terjadi sesuatu di toilet. Aku menyuruh Chen Chen mengerjaimu. Sebenarnya aku ingin mengajakmu keluar. Tapi aku takut kamu tidak akan datang. Ini saya harus tetap pergi bersama Chen Chen. Dia juga belum makan. Tidak apa-apa. Aku tidak akan membiarkannya kelaparan. Mu yang bersamanya. Saya rasa lebih baik jika saya menemaninya.
jika Anda hanya bermain-main dengan saya. Saya tidak punya banyak waktu. Menurutmu, aku hanya bersenang-senang denganmu secara iseng. Bukan begitu. Anda ketua terhormat dari grup Shen. Tidak ada jenis wanita yang tidak bisa Anda dapatkan. Jika bukan hanya iseng, mengapa Anda bahkan melirik saya? Su Lingyan, belum pernah ada wanita yang bisa membuatku bertindak sesuka hati. Kamu adalah yang pertama. Saya tidak percaya sepatah kata pun yang Anda katakan. Tolong lepaskan saya. Ayah. Ayah, aku sudah banyak membantumu. Kenapa ayah bahkan tidak bisa menangani Katsu? Kalau begitu beritahu ayah, bagaimana kamu memenangkan hatinya waktu itu? Sepertinya aku juga tidak berhasil memenangkan hatinya. Dia yang selama ini memenangkan hatiku. Apakah aku masih terlalu terburu-buru? Katsu aku belum pernah merasakan. Keluarga menonton film. Betapa bahagianya. Aku harus ke toilet. Silakan. Tuan muda Anda. Menonton film. Shen Yanzhou. Menonton film. Lepaskan tangan saya. Saya akan pergi memeriksa Chen Chen. Jika kamu pergi sekarang, aku akan jelek-jelekin kamu di depannya. Lihat cepat. Dia ternyata tertidur. Anda bangun. Saya bertanya-tanya sudah berapa lama dia tidak tidur. Lin Royal. Filmnya sudah selesai. Bagaimana kamu bisa tertidur? Sudah berakhir. Ponselmu terus berdering. Yanzhou, aku tak setuju batalkan tunangan. Jadi, kapan kau akan melepaskan tanganku? Apa kau tidak senang aku melakukan ini? Ya, aku tidak bahagia. Apa yang harus kulakukan agar kau bahagia? Shenshu apa? Kau belum mengerti. Kita berdua, pada dasarnya adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Tidak mungkin bagi kita untuk bersama sekarang. Bahkan kita tidak mungkin punya masa depan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kaulah yang telah memasang pertahanan di hatimu terhadapku. Ada lebih dari sekadar satu jurang di antara kita. Bahkan jika kita melewati yang satu ini, akan ada satu demi satu. Luka-luka itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Jadi tolong jangan lakukan ini lagi di masa depan. Su Lingyan, aku ingat, kau tidak setajam lidah ini sebelumnya. Apa aku melakukan kesalahan lagi? Pertunangan harus dibatalkan dulu. Kakek. Mari kita bicara lagi.
Nona Lin, apakah ada yang Anda Film was butuhkan dari saya? translated and narrated by M Media. Nona Su. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Kau menempel pada Yenzhou. Bukankah itu hanya demi uang? Sekarang aku akan memberikannya padamu. Aku harap kau bisa meninggalkan Haishi. Dan jangan pernah kembali. Nona Lin, saya tidak akan menerima cek ini. Saya tidak akan meninggalkan Haishi. Sulingin. Jangan meminta terlalu banyak. Nona Lin, saya rasa Anda salah paham. Kesalahpahaman. Sulingin. Jangan kira aku tidak tahu latar belakangmu. Apa maksudmu dengan ini? Jika Chen Chen tahu bahwa ibu kandungnya adalah seseorang yang demi 1 atau 2 juta tunai menjualnya, menurutmu bagaimana perasaannya? Bagaimana dia bisa tahu? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Jangan pura-pura bodoh. Sulingin. Kau sembunyikan masalah keluarga Su. Dan pakai segala cara jebak Yenso ke ranjang. Saya tidak, hanya karena kau bilang tidak bukan berarti itu benar. Sulingin. Jika kau punya kesadaran diri, kau seharusnya seperti 5 tahun yang lalu, menghilang sepenuhnya. Jika Yensu tahu, menurutmu apakah dia akan mempercayaimu? Tentu saja dia tidak akan. Dia bahkan tidak mempercayainya 5 tahun yang lalu. Jadi, mengapa dia akan mempercayainya sekarang? Dan Chen Chen, jika dia tahu bahwa ibu kandungnya adalah seorang wanita yang demi uang, akan melakukan apa saja. Bagaimana perasaannya? Apakah dia mungkin sepanjang hidupnya tidak akan pernah bisa menegakkan kepalanya? Jangan beritahu Chen Chen, aku bukan seorang filantropis. Saya akan pergi. Saya akan sepenuhnya meninggalkan Shen Yanzhou dan Chen Chen. Setelah kau menikah dengan Shen Shu, kau akan menjadi satu-satunya ibu Chen Chen. Sulingin, sebaiknya kau menepati janjimu. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk membuat putramu takkan bisa mengangkat kepala lagi. Anda membatalkan pertunangan. Apakah itu karena pengasuh bermarga Su itu? Saya tahu itu. Dia bukan wanita yang tahu tempatnya. Itu karena aku menyukainya. Untuk menghindari kecurigaan, dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Lalu, mengapa Chen Chen masih bersamanya? 5 tahun telah berlalu. Mengapa Anda sama sekali belum belajar dari kesalahan Anda? Apakah Anda sudah melupakan pelajaran dari Ibu Chen Chen? Ngomong-ngomong soal Ibu Chen Chen, kakek, katakan padaku, dulu, meskipun dia tahu aku sudah menikah, dia tetap menempel padaku. Karena tak bisa nikahi keluarga Shen, dia menjual Chen Chen. Apakah hal-hal yang kau katakan ini benar? Apakah saya akan berbohong kepada Anda? Halo, Ayah, apakah ayah membawa Kaksu pergi? apa? Sulingin sudah pergi. Jangan khawatir. Aku akan datang mencarimu nanti. Kakek, apakah kau yang melakukannya? Bukan saya. Mungkinkah dia pergi sendiri? Chen Chen, Ayah itu Lin Royal. apa? Sebelum Kaksu menghilang, dia bertemu dengan Lin Royal. Lin Royal.
Lin Royal ada di rumah. Nona dia. Chen Chen Yanzhou. Kenapa kau di sini? Wanita jahat. Sebenarnya kemana kamu membawa Kaksu? Kenapa dia menghilang? Bukankah Su Lingyin pengasuh keluargamu? Dia menghilang. Kau dan Su Lingyin terakhir terlihat di kedai kopi. Apa sebenarnya yang kalian bicarakan? Bagaimana dia bisa tahu? Apakah Su Lingyin memberitahu mereka? Aku baru saja melihat betapa Chen Chen menyukainya. Jadi aku bertanya padanya untuk beberapa nasihat. Berhenti berpura-pura. Jika kamu tidak bicara tentang keberadaan Kaksu, aku akan menggali semua sejarah gelapmu dan mengungkapkannya semua, agar semua orang tahu sifat aslimu yang jahat. Tuan Muda Shen, apakah putri saya tidak cukup baik untuk Anda? Mengapa Anda harus mempersulitnya? Yanzhou. Ayah! 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 Yanzhou. Su Lingyin. Pada saat seperti ini, kau masih memikirkannya. Apa bagusnya Su Lingyin? Dia 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik. Apakah Anda baik-baik saja? Ada apa dengan anak ini? Ruoyao, Su Lingyin yang Anda bicarakan itu, apa maksudmu? Tidak mungkin yang kembali dari keluarga Su. Ibu, jangan khawatir. Jangan bilang dia tidak tahu. Bahkan jika dia tahu, lalu kenapa? Kita terlibat dalam persaingan bisnis normal. Jika seseorang tidak terampil, mereka harus menyingkir. Tepat sekali. Cari Su Lingyin untukku. Aku ingin dia mati. Ayah, kamu baik-baik saja. Bukankah dokter baru saja memberitahumu? Kakek. Kakek buyut. Yanzhou. Ada apa dengan lukamu? Wanita jahat itu yang mendorongku. Ayah terbentur kepalanya saat mencoba menyelamatkanku. The film was translated Su Lingyin and terakhir bertemu narrated dengan by Lin M Royal. Media. Kami ingin menanyakan keberadaannya. Tapi Nyonya Lin mengira Chen Chen menindas Royal. Jadi dia mendorong Chen Chen. Setelah itu persis seperti yang dikatakan Chen Chen. Pengasuh itu lagi? Kalau dia sudah pergi, ya sudah. Banyak orang ingin dari pengasuh Sen. Kau datang untuk interogasi tunanganmu. Sudahkah kau memikirkan perasaan keluarga Lin? Kakek. Kau jelas tahu dia ibu Chen Chen. Dan istriku. Kaksu adalah ibuku. Kau ingat sekarang? Ya. Aku ingat semuanya sekarang. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa Kaksu adalah ibuku? Setelah ayah menikahi ibumu, aku mengalami amnesia karena kecelakaan mobil. Sedangkan ibumu, mengapa dia menolak mengakui kita? Mungkin. Kau harus bertanya pada kakek buyutmu. Apa kau menyalahkanku? Dia sembunyikan kebenaran keluarga Su. Juga kamu menikah dengan cara keji. Aku sudah menyuruhmu putus dengannya. Apakah ini salahku? Aku sudah tahu tentang situasi keluarga Su. Itu aku. Nenek punya rahasia darimu. Nenekmu juga tahu. Ya. Su Lingyin menyelamatkan nyawa nenek. Itulah mengapa dia ingin kita bersama. Tapi nenek takut kau tidak akan setuju. Dia rahasiakan lalu biarkan kita bersatu. Kalian berdua bersama. Akulah yang menyukainya. Aku awalnya ingin menyatakan perasaanku padanya. Tapi aku dijebak di pesta minum. Dia mengkhawatirkanku. Dan datang mencariku. Jika ada yang harus disalahkan itu, hanya diriku sendiri. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Tapi Royal bilang, Kakek.
Aku tidak tahu apa yang Royal katakan padamu. Tapi di matamu, apa aku mudah ditipu oleh seorang wanita? Kakek. Yang ingin aku tahu sekarang adalah, apa sebenarnya yang terjadi 5 tahun lalu? Mengapa dia kembali kali ini? Apakah dia tidak mau mengakui kita? Dulu aku pikir kau tertipu olehnya. Dan karena kau amnesia, aku menyuruh seseorang memberitahunya bahwa kau tahu sifat aslinya. Aku mengancamnya dengan biaya pengobatan kakeknya agar dia menceraikanmu dan membuatnya melepaskan Chen Chen. Jadi, begitulah perjanjian awal itu terjadi. Kakek, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Aku, Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan Su Lingyin terlebih dahulu. Kakek, jaringanmu lebih luas dariku. Aku yakin kau bisa menemukannya lebih cepat. baiklah. Aku ingat sekarang. Lin Royal yang memukulku. Itu dia. Dialah yang membawaku ke rumah sakit. Dan dialah juga yang memukulku. Bagaimana mungkin? Dia punya keberanian seperti itu. Keluarga Lin sudah tamat. Bos? Su. Nona Su telah ditemukan. Di mana ibu? Cepat bawa aku padanya. Yenso, tubuhmu belum pulih. Aku baik-baik saja. Jika aku tidak segera membawa Chen Chen padanya, aku tidak akan punya istri lagi. Saya juga tidak tahu bagaimana keadaan Chen Chen sekarang. Apakah dia menangis dan menolak tidur? Ibu, Chen Chen. Apa yang baru saja kau panggil padaku? ibu. Aku tahu Anda sudah ingat lagi. Saya juga bisa pergi. Tapi saya harap Anda tak akan larang saya ketemu Chen Chen. 5 tahun lalu, aku hilang ingatan karena kecelakaan. Kakek menipuku untuk menceraikanmu. Jadi aku tidak pernah tahu bahwa ibu kandung Chen Chen adalah orang yang sama dengan mantan istriku. Apa? Aku sangat menyesal. The Lingyin. film was translated and narrated by M. Ibu kakek Media. buyut terlalu malu untuk menemuimu. Meminta untuk memberitahumu. Semua asetnya akan diwariskan kepadamu. Itu sudah disahkan oleh notaris. Jika kamu tidak memaafkan kakek buyut dan ayah, maka kamu akan tinggal bersamaku, sama seperti dulu. Baik ayah. Baiklah. Tapi, aku juga ingin pergi menemui kalian semua. Ibu, Baik. Apa maumu denganku? Anda dicurigai kasus pembunuhan berencana. Mohon ikut kami. Baunya enak sekali. Ayo. Makan malam sudah siap. Keahlian memasakmu sudah meningkat. Aku mempelajarinya dari koki di rumah. Ayo makan. Oh benar. Sidang pengadilan dimulai besok. Apakah kamu akan menghadiri sidang? Jangan salahkan orang lain kau rayu Yenzoku. Kau pantas mati. Oh ya Su Lingyin. Kau mungkin belum tahu kan? Dulu saat keluarga Sumu bangkrut, keluarga kami bersama yang lain yang menyebabkannya terjadi. Karena aku melihat kau dan Yenzo bersama, aku tidak senang. Sekarang apakah kau masih ingin bersamanya? Kau gila. Kau tidak perlu menabur perselisihan.
Keluarga Su dan keluarga Lin sudah memiliki persaingan. Krisis yang menyebabkan kebangkrutan grup Su sudah muncul, bahkan sebelum Shen Yanzhou dan saya bertemu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan di antara kita. Shen Yanzhou mungkin sedang memasak di rumah, menungguku pulang. Dasar bajingan. Sulingin, kau bocah, kau pantas mati. Lupakan saja, tidak ada yang bagus untuk didengar. Produk paling klasik grup Lin telah mengalami masalah. Aku yakin tidak akan lama lagi. Berbagai berita negatif akan muncul besok. Ditambah dengan berbagai penggelapan pajak. Industri baru mereka yang diinvestasikan besar-besaran pasti akan terbengkalai. Mereka akan kena kompensasi besar. Terima kasih. Kalau begitu, bolehkah aku tidur di sini malam ini? Besok lebih mudah antar Chen Chen ke sekolah. Tidak, aku ingin tidur dengan ibu. Malam ini kau tidur di kamar tamu. Chen Chen akan tetap tidur bersamaku. Baiklah, ayo makan. Dia yang menaruh bunga matahari ini di sini kan? Ibu, tebak siapa yang mengirim bunga matahari ini? Kamarku. Selain kau hanya bisa ayahmu. Bukankah kau harus berterima kasih pada ayah? Dasar kau iblis kecil licik. Bagaimana jika ibu tidak mau? Kalau begitu jangan pergi. Aku selalu mendukung ibu. Jadi begitu. Ayahmu pasti akan marah. Tidak, dia tidak akan. Aku sebenarnya membantunya mengejar ibu. Bangun pagi sekali hari ini. Biarkan saya menyajikan semangkuk untuk Anda. Terima kasih atas bunga matahari ini. Asal kamu menyukainya. Ngomong-ngomong soal bunga matahari, kau sebelumnya juga memberiku kalung bunga matahari. Apakah kau memikirkanku saat itu? Tidak. Aku hanya merasa kamu akan menyukai kalung itu. Lalu mengapa kau menyukaiku? Bahkan sebelum kau kehilangan ingatanmu. Kita baru saling mengenal selama 2 bulan kan? Aku juga tidak tahu. Mungkin itu kecantikanmu. Atau mungkin kepribadianmu. Aku tidak bisa menunjukkan satu hal spesifik. Tapi saat aku jatuh cinta padamu, segala sesuatu tentangmu menarik bagiku. Aku akan membangunkan Chen Chen. Jika Anda tidak keberatan, kamar tamu adalah milik Anda. Aku tidak keberatan. Ucapkan selamat tinggal pada ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jadi, apakah kita bersama sekarang? Apakah kau mengejarku? Apakah kau sudah menyatakan perasaanmu? Kalau begitu kita bersama. Aku mengerti. Ayo pergi. Su Lingyan. Aku mencintaimu. Menikahlah denganku.
demi bunga matahari itu. Saya mau. The film was translated and narrated by M Media.